Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Astuti dengan NIM 22042338 akan menjelaskan materi tentang pembangunan masyarakat sipil terhadap akselerasi pembangunan Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian masyarakat sipil. Civil society adalah padanan kata dalam bahasa Inggris yang artinya adalah masyarakat sipil. Civil society diartikan sebagai masyarakat yang memiliki peradaban atau civilization. Masyarakat sipil atau civil society adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kehidupan material, dan tidak terserat dalam jaring-jaring kelembagaan politik resmi. Pembahasan masyarakat madani atau civil society memperlihatkan konsep satu sama lain tidak sama. Bahkan di sana-sini terjadi kontradiksi antara satu dengan lainnya, baik itu tingkatan agenda politik maupun tingkatan ideologi yang mendasarinya. Hal itu karena mengingat civil society itu sendiri merupakan sesuatu yang baru, bahkan asing di Indonesia. Dan ketika istilah ini muncul, ada semacam hasrat untuk mewujudkan Indonesia baru. Berikutnya ada pengertian masyarakat sipil menurut para ahli. Mun'im pada tahun 1994 mendefinisikan istilah masyarakat madani sebagai kumpulan gagasan etis yang menjawatah dalam berbagai tatanan sosial. Yang paling penting dari gagasan ini adalah upaya menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat, dan negara. Selanjutnya, Mahasin pada tahun 1995 menyatakan bahwa masyarakat madani sebagai terjemahan bahasa Inggris. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitas Dei yang artinya kota ilahi, dan society yang berarti masyarakat. Dari kata sipil ini akhirnya membentuk kata peradaban. Oleh karena itu, beliau mengartikan masyarakat sipil sebagai komunitas masyarakat yang telah berperadaban maju. Lalu, Hall pada tahun 1998 mengemukakan bahwa masyarakat madani identik dengan masyarakat sipil. Artinya, suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terjawatahkan dalam kehidupan sosial. Untuk mencapai keberhasilan suatu pembangunan, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan. Yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Asumsi para pakar berpendapat semakin tinggi kepedulian atau partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan akan memberikan output yang lebih optimal. Dan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sipil merupakan indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Karena secara ideal, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah pantas jika masyarakat terlibat di dalamnya. Potensi peran yang dimiliki masyarakat sipil adalah menjadi katalis dialog, melakukan penyeimbangan kepentingan atau balancing interest, pemberian sinyal atau picking up sinyal, dan mobilisasi untuk aksi bersama atau collective action. Peran masyarakat sipil yang pertama adalah menjadi katalis dari dialog antar berbagai institusi negara, pasar, dan masyarakat untuk mencapai konsensus atau prioritas-prioritas bersama. Proses mencapai konsensus ini melibatkan aktivitas-aktivitas seperti identifikasi masalah dan stakeholder, artikulasi dan klarifikasi berbagai kepentingan dan kebutuhan, serta penetapan tujuan bersama. Dalam proses tersebut, masyarakat sipil hanya dapat dikatakan ada dan berperan apabila mampu membangun kesantunan dan aturan main yang menjaga keseluruhan proses berada dalam koridor dinamika sosial, yang tidak mengabaikan hak-hak fundamental untuk individu dan komunitas. Dengan kata lain, masyarakat sipil memberikan kerangka berbasis
hak bagi proses interaksi institusi negara, pasar, dan masyarakat. Masyarakat sipil atau civil society adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang banyak diperbincangkan dari dulu hingga sekarang ini. Konsep ini memang terdengar sedikit utopis bila kita cerminkan dalam masyarakat Indonesia. Sebenarnya ada dua versi antara konsep dan makna civil society. Yang pertama, ada yang menekankan pada ruang atau space, di mana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Dalam ruang tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik dalam suatu negara. Versi yang kedua adalah yang menekankan makna civil society merupakan suatu ruang atau space yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Dan di dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga dan masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Nah, oleh karena itu, civil society merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial dan gerakan-gerakan sosial yang ada di dalam negara yang bersifat independen terhadap negara.